Yuk, silahkan dimulai WL-nya nih. Silakan Bapak Ibu yang belum buka kamera bisa buka kameranya. Kita akan mulai ibadah tengah minggu kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh sambil angkat tangan katakan Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Yang belum buka kameranya boleh sama-sama buka kameranya. Kita memulai ibadah kita malam hari ini. Sebelum itu kita akan sama-sama perkatakan Pentakosta yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. Saudara yang bisa bangkit berdiri boleh sama-sama bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Katakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dari awal sama-sama katakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara.
DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Sebelum lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau sama-sama berdoa syafaat, saudara. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus buat saat ini ya Tuhan Yesus. Kami merasakan ya Tuhan sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus buat setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kami senantiasa akan bawa bangsa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami mau perkatakan damailah Engkau Indonesia. Damailah Engkau Indonesia. Oralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Tuhan, kami minta ya Tuhan campur tangan-Mu atas bangsa kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang melawat bangsa kami ya Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan dalam kondisi saat-saat ini ya Tuhan Yesus. Dalam varian COVID-19 ya Tuhan. Dalam COVID varian Omikron ya Tuhan. Oralabah ya ralabah ya ralabah ya ralabah. Kami minta campur tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Oh, Tuhan buat bangsa kami ya Tuhan. Biar Engkau yang bekerja ya Tuhan Yesus. Engkau yang bekerja ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Tuhan Yesus. Kami mau berkatakan ya Tuhan Yesus. Oh, varian Omikron ya Tuhan. Stop. Diam. Tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan Yesus senantiasa menyerahkan orang-orang yang sedang mengalami sakit ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Tuhan Yesus dengan kuasa bilur-bilur yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang akan menjamah orang-orang yang terpapar ya Tuhan Yesus. Engkau akan memulihkan, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau ya Tuhan Yesus, bangsa kami ya Tuhan Yesus. Bangsa kami ini ya Tuhan Yesus dalam keadaan ya Tuhan tenang ya Tuhan. Dalam keadaan ya Tuhan Yesus stabil ya Tuhan Yesus. Juga kami menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk keadaan ya Tuhan banjir yang terjadi di Serang ya Tuhan. Haralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Haralaba ya ralaba ya ralaba. Kami berdoa ya Tuhan Yesus buat bencana banjir yang ada di Serang ya Tuhan Yesus. Buat mereka yang terkena banjir ya Tuhan Yesus. Haralaba ya ralaba. Mari Bapak Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan buat setiap mereka ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Tuhan Yesus Engkau melawat setiap mereka ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Horalabah ya ralabah, kami juga menyerahkan ya Tuhan perekonomian bangsa kami ya Tuhan Yesus. Hinaralabah ya ralabah ya ralabah. Kami mau menyerahkan perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Perekonomian bangsa kami mau perkatakan ya Tuhan bangkit ya Tuhan. Pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang campur tangan ya Tuhan Yesus. Engkau yang bekerja ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus. Baik dari presiden kami ya Tuhan Yesus, beserta wakil dan keluarganya ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus pemimpin kami ini ya Tuhan. Biar dia Tuhan boleh memimpin dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Hikmat-Mu ya Tuhan turun atas Bapak Presiden kami Bapak Jokowi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga berdoa, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus. Kau juga memberkati ya Tuhan para menteri ya Tuhan Yesus. Para pemimpin daerah-daerah ya Tuhan. Dimanapun apapun ya Tuhan jabatan mereka ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka juga boleh memimpin dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Horalaba ya ralaba, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Secara khusus ya Tuhan Yesus kami menyerahkan ya Tuhan Yesus Pak Niko beserta Ibu dan wakil-wakilnya dan keluarga besarnya ya Tuhan Yesus. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kau ya Tuhan yang menjamah ya Tuhan Yesus. Bapak Niko ya Tuhan Yesus. Oh ralaba ya ralaba. Engkau memberikan kekuatan. Engkau yang memberikan hikmat ya Tuhan. Perlindungan daripada-Mu ya Tuhan. Turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan Yesus. Kemanapun Kau utus hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Tanda-tanda heran mujizat-Mu ya Tuhan Yesus. Nyata buat hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Bapak Peter dan Ibu Christine ya Tuhan. Dan keluarga
keluarga dan wakilnya ya Tuhan. Tuhan Kau juga memberkati ya Tuhan Yesus, hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Horalaba ya ralaba secara khusus ya Tuhan Yesus, hamba-Mu ini yang Kau tempatkan ya Tuhan di Banten ini Tuhan Yesus, di Tangerang ini ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus, hamba-Mu ini ya Tuhan. Yo Tuhan, kemanapun ya Tuhan hamba-Mu melayani ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau yang menyertainya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat Pak Sulis ya Tuhan Yesus, dengan Ibu Titi dan keluarga dan anak-anaknya ya Tuhan. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kau berkati ya Tuhan Yesus gembala kami ini ya Tuhan Yesus. Engkau urapi dia Tuhan Yesus. Oh Tuhan, hikmat marifat yang daripada Engkau turun buat hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan ketiga wakilnya ya Tuhan, Pak Sutaya, Pak Charles ya Tuhan, Pak Supri ya Tuhan. Kau yang memberkati hamba-hamba-Mu ini beserta keluarganya ya Tuhan. Pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, gembala-gembala kami ya Tuhan Yesus, yang ada di 3 raksa ini ya Tuhan Yesus. Oh ralaba ya ralaba ya ralaba. Engkau memberikan keunitian ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus, di dalam melayani khususnya di gereja kami GBI 3 raksa ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan ya Tuhan Yesus tanda-tanda heran-Mu ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biarlah ya Tuhan Yesus dalam ibadah-ibadah yang ada ya Tuhan Yesus, kemanapun pelayanan hamba-Mu ya Tuhan Yesus, kami mau ya Tuhan Yesus, ada mujizat-Mu ya Tuhan terjadi Tuhan, ada penuaian jiwa terjadi ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami secara khusus berdoa juga ya Tuhan Yesus buat ibadah kami ya Tuhan hari Minggu ya Tuhan Yesus. Oh baik itu yang secara online juga ya Tuhan, onsite ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah ya Tuhan, kami merasakan sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap perlengkapan ya Tuhan Yesus. Setiap apapun ya Tuhan yang menjadi persyaratan Tuhan, kami yakin dan percaya ya Tuhan. Itu adalah buat perlindungan buat setiap kami ya Tuhan. Oh ralaba ya ralaba Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Jika sebentar ya Tuhan kami juga berdoa, kami juga Tuhan menyerahkan ya Tuhan Yesus, Pak Charles dalam bawakan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Bapak, Engkau yang memberkati hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan ya Tuhan kepada hamba-Mu hikmat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan Yesus, kami boleh memperoleh kekuatan, kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami juga ya Tuhan Yesus menjadi pelaku atas firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terpuji termulia Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
kita sembah Tuhan. Sikanarabayasi. Engkaulah yang disembah, Engkaulah yang diagungkan, Yesuslah Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Allah kami, haleluya. Sikapa katakan laboyase, sikara laboyase. Rapi kami, pulihkan kami, sembuhkan kami. Haleluya. Sikapa katakan aralabuya, sikapa naralabuya, sikara naralabuya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur malam hari ini suatu tuntunan yang luar biasa bagi setiap kami. Kami terus boleh menikmati kasih Tuhan sampai detik ini. Kami boleh selesai melakukan tugas, kegiatan, aktivitas, pekerjaan apa saja yang kami lakukan. Itu suatu kehormatan ya Bapak. Dan kami boleh berkumpul ibadat tengah minggu malam ini di setiap tempat, di setiap rumah yang kami boleh naikkan, kami undang Tuhan hadir di sana. Tuhan pasti memulihkan kami. Tuhan pasti memberkati kami. Tuhan pasti akan membuat kami lebih daripada pemenang. Di hari yang kedua, di bulan Maret ini Tuhan, kami percaya melangkah pasti cakap menanggung segala perkara. Sebab Allah bekerja dalam hidup kami. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Tidak ada pengaduan kami. Hanya Tuhan gunung batu keselamatan pengharapan kami yang hidup. Oleh karena jangan tinggalkan kami Roh Kudus. Peganglah tangan kami. Naungi kami dengan sayap-Mu. Terima kasih Bapa. Berdoa setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini, tinggal di rumah, di setiap rumah. Kami percaya Tuhan hadir di sana untuk memulihkan kami, membangkitkan iman kami tetap on fire di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa. Urapan Allah turun malam ini sehingga firman yang kami dengar, kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami dibangkitkan. Terima kasih Bapa, berbicaralah. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, salam Bapak Ibu Saudara. Bagaimana suara saya? Jelas, Saudara? Coba angkat jempolnya. Haleluya. Oke, salam sehat. Kita ketemu, walaupun malam ini lewat Zoom, ini suatu kebanggaan bagi kita ya, Saudara ya. Semuanya sehat? Amin. Oke, ya, saya secara cepat ini firman Tuhan saya boleh sampaikan, sebenarnya nggak cukup waktunya, saya akan padatkan semaksimal mungkin, Saudara. Yang penting kita tangkap dulu untuk kita boleh melangkah. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Yuk kita katakan 1, 2, 3. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang yes. Haleluya. Oke, saya akan coba secara cepat Saudara. Kita buka firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. Minta tolong Bang Theo bisa ditampilkan. Siapa tahu. Oke, iya. Yang mungkin HP-nya dipakai Zoom, mungkin nggak ada Alkitab, kita baca sama-sama 1 Korintus 10 ayat 13. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Ini sesuatu hal paradigma yang baru, saudara. Jangan tangkap pencobaan itu, tapi responnya nanti, saudara, ya. Saya bawa temanya, saudara, itu sebagai judulnya, itu respon dalam menghadapi pencobaan. Ini salah satu, saudara, cara paradigma yang baru. Kalau kita tangkap cuma hanya pencobaannya, kita akan gelap melihat segala sesuatu, saudara. Tapi responnya, ini nanti saya berikan ada 3 hal untuk kita di dalam hal ini. Jadi kita harus buka dulu cara pandang berpikir kita. Kita pastikan dulu kita ini masuk di tahun 2022 adalah cara pandang berpikirnya paradigma yang baru, ya. Supaya kita boleh menangkap nanti isi firman Tuhan. Oke, ini di dalam hal ini, saudara, hidup selalu memiliki korelasi hubungan yang erat dengan penderitaan kesukaran. Itu pasti, saudara. Di dalam hal ini, untuk hal itu, sebab makanya dikatakan di dalam Mazmur 90:10 mengatakan, Musa menulis begini, kebanggaan di dalam hidup sepanjang hidup ini kesukaran dan penderitaan. Nah, makanya di dalam hal orang-orang dunia menulis begini, kalau tidak mau mengalami masalah, jangan hidup. Itu cara pandangnya, makanya harus luas, saudara. Kalau tidak mau mengalami masalah, orang dunia aja mengatakan seperti itu, saudara. Jangan mau hidup. Itu Musa menuliskan itu di dalam hal itu. Kebanggaan sepanjang hidup ini, kesukaran, penderitaan. Kalau tidak mau hidup dalam masalah, jangan hidup. Dikatakan seperti itu, saudara, ya. Nah, makanya di dalam ini saya boleh coba, ini saya cari-cari, saudara, ya. Kenapa ini pencobaan ini, ya? Ini saya dapat, saudara, di dalam bahasa Yunani-nya begini, saudara. Itu pirasmos. Yang artinya, saudara, membuktikan melalui uji coba. Segala gitu. Yang artinya di dalam bahasa Yunani, pirasmos. Yang artinya membuktikan melalui uji coba. Saya kaget, saudara. Memang dalam hidup ini ada juga ya uji coba, ya. Jadi saya kaget, saya tuh pikir di dalam hal itu, iya ya. Memang seperti itu, baru kita terus cara pandang berpikir kita luas lagi, saudara, ya. Sesuatu yang diciptakan memang ada uji cobanya, saudara. Tuhan ini membuat ini kita ada di dalam dunia ini, bagaimana kita untuk meresponi itu. Jadi jangan lari di dalam hal itu. Nah, makanya di dalam hal ini, di sini kita boleh mengambil definisinya. Di dalam hal pencobaan itu. Definisinya, di dalam hal pencobaan itu, tantangan dalam kehidupan, ini dikatakan begini, itu berupa pergumulan, penderitaan, dan masalah, saudara. Itu definisinya. Yang Tuhan boleh izinkan. Untuk apa, saudara? Untuk melihat kualitas hidup kita. Itu. Makanya definisinya seperti itu, saudara. Itu tantangan, pergumulan, penderitaan, kesukaran. Untuk apa? Untuk melihat kualitas hidup kita. Jadi memang betul, saudara, kalau kita tidak dibenturkan di dalam masalah, tidak dibenturkan di dalam kesukaran, kita tidak akan tahu kualitas hidup kita. Selalu enjoy situasi dalam, padahal kita tidak melihat bagaimana itu tadi dikatakan itu uji coba itu di dalam hidup kita. Wah, itu makanya banyak kekristenan yang stuck, tidak mau untuk hal di dalam hal-hal pergumulan ini, di dalam masalah ini, tidak membuat paradigma yang baru sehingga tidak naik di dalam hal pikirannya untuk jauh ke depan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Itu di dalam hal seperti itu. Makanya di dalam hal contoh Ayub, saudara, yang sudah baca firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu, pasti tahu Ayub bagaimana kisahnya mulai dari pasal pertama sampai pasal yang berikut,
pasal 42, saudara ya, itu pasti akan meneteskan air mata. Dikatakan itu Ayub contohnya dengan yang konkret, saudara, di dalam hal itu dikatakan begini, saudara. Dia mengalami pencobaan, kesukaran itu kadang-kadang kita boleh berpikir, Tuhan kok mau ya? Ketiga-tiganya itu Ayub ini padahal dikatakan dia itu baik, tapi kok masih mengalami hal itu ya? Nah ini Ayub ini satu hal membuat paradigmanya terbuka, saudara. Paradigma yang baru di dalam hal itu. Makanya dia terus bukan hanya, jadi Ayub ini tidak melihat bagaimana pencobaan ini, tapi responnya. Tapi coba lihat apa dampak hasil pencobaan yang Ayub alami, saudara. Dampaknya itu yang pertama, saudara, itu dia mengenal Tuhan secara pribadi. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Nah, sebelumnya kan kata-kata orang, ya. Tuhan itu ada. Iya. Itu makanya dia katakan itu salah. Tapi pada saat dia dibenturkan di dalam masalah itu, paradigmanya dibukakan, dia melihat terbuka, dan dia boleh mengenal secara pribadi Tuhan. Kalau tidak, saudara, udah begitu-begitu aja, saudara ya. Itu di dalam hal itu. Nah, yang kedua, ini suatu hal iblis saja tidak bisa menaklukkan orang-orang cuma hanya saleh. Apalagi kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Iblis tidak akan mampu, saudara. Makanya kemarin kan dibahas tuh waktu 20 jam, ya. Darah Yesus, suatu hal yang luar biasa yang tidak bisa menembus. Makanya darah Yesus. Makanya dikatakan Pak Henry Timotius mengatakan kalau sudah berkata dalam darah Yesus, itu boleh dikatakan 90% karismatik, saudara. Itu jadi Ayub ini membuka pikirannya sehingga dia secara pribadi boleh mengenal Tuhan yang luar biasa. Nah, kita terbukaan di dalam hal hidup ini, masalah apa yang kita alami. Untuk hal ini ada 3 saya boleh sampaikan secara cepat ya. Bagaimana respon kita untuk menghadapi pencobaan ini? Tadi terbuka, saudara, dalam Mazmur, Musa sudah menuliskan itu kebanggaan, kesukaran, dan Ayub mengalami hal itu. Ini orang-orang yang paradigma yang sudah yang baru, dan kita sudah Pak Niko katakan untuk membukakan di tahun ini paradigma yang baru. Saudara boleh nangkep ke saudara ya? Saya evaluasi bagaimana kejadian masalah demi masalah COVID ini di bangsa kita. Waktu Delta itu, saudara ya, itu disuruh untuk berjemur. Delta, orang-orang kerja di pabrik tahu Delta, pasti tahu Delta. Orang-orang muda, kalau orang-orang pabrik pasti tahu itu. Dikatakan security-nya itu dari Delta. Semuanya itu orang-orang muda. Jadi ganas benar. Kalau sudah ganas, dia mencekik orang, banyak yang kepapar, saudara. Nah ini, Deltanya sudah tidak lagi, saudara. Sudah menjadi Omikron, saudara. Jangan disingkat ya. Jadi kan itu tidak disuruh berjemur lagi, saudara. Coba, ini kehilangan minyak goreng. Di sana kehilangan apa itu, oksigen. Kehilangan minyak goreng, ibu-ibu udah berjajar. Kalau disuruh jemur, lu tidak suruh juga saya berjemur, kata ibu-ibu, saudara. Ini cuma hanya, mohon maaf, yang satgas ya. Ini saya pikir-pikir, iya ya. Jadi memang harus digerakkan anak-anak muda, gerakan Jeremia, dan iblis setan tidak tinggal diam, bergerak, mereka bergerak juga, saudara. Makanya iblis mengikuti gereja. Kalau gereja berkembang, gereja dahsyat, iblis itu mengikuti sampai, dan pasti memang tidak akan boleh mengalahkan, sebab sudah ditebus dengan darah Yesus. Kegerakan yang sangat luar biasa. Nah, respon kita sekarang. Nah, respon kita yang pertama, ada 3 respon untuk menghadapi pencobaan. Yang pertama, sadarilah bahwa Allah setia pada janjinya. Kalau saya bawa firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28, coba Bang Theo. Matius 11 ayat 28.
Nah, ini firman Tuhan katakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini saya boleh katakan begini, yang pertama sadarilah bahwa Allah setia pada janjinya. Janjinya yang mana, saudara? Janji bahwa Dia tidak akan membiarkan, mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan tidak akan biarkan, saudara. Ini di tempat kami di Cikampek, ada baru meninggal, saudara. Saya nggak perlu sebut. Tiba-tiba tidak tahu, saudara. Tak tahu suaminya meninggal. Nangis luar biasa istrinya. Itu baji itu, saudara, itu katakan pencobaan yang sangat berat sekali, saudara. Kemarin, saudara, kemarin tidak dikatakan tidak ada, bagi-baginya masih makan. Cuma dikatakan, saudara, begini, saya mau istirahat dulu. Dibangunin, anaknya minta jajan, Pak minta jajan, dan nggak ada, saudara. Coba. Wah, ini sangat luar biasa. Nah, ini dengan kita, saudara, ini kalau kita meresponi, terbuka hati pikiran kita, paradigma yang baru ini, baru kita boleh tahu, sadari bahwa Allah setia pada janjinya. Janji yang mana? Janji bahwa Dia tidak akan membiarkan dan mengizinkan kita dicobai oleh kekuatan kita. Kalau kita pastikan Tuhan itu adalah pencipta di dalam hal hidup kita, dan Dia tidak akan membiarkan sampai jatuh, sampai tergeletak, saudara. Dia menciptakan kok. Tadi di awal saya katakan ada uji coba. Kalau orang-orang membuat sesuatu hal yang luar biasa, yang diciptakan itu, uji coba kemampuannya begini, tidak akan melampaui supaya tidak yang diciptakan itu sampai hancur. Tidak. Dia sudah tahu kemampuannya, saudara. Dia sudah tahu sampai mana targetnya. Apalagi Allah kita, Allah yang luar biasa. Tidak, saudara. Ini kadang-kadang kita tidak kuat, saya tidak kuat lagi. Ini, saudara, ini di dalam mungkin pergumulan, PHK, apalagi zaman-zaman sekarang ya. Ini semuanya dirumahkan, semuanya ini saya tidak kuat. Tapi kita kadang-kadang kita tidak sadar bahwa Allah yang menciptakan kita. Kalau Allah yang menciptakan kita, Allah yang sama tidak akan membiarkan kita melampaui daripada yang kemampuan kita. Dia pasti akan menyelesaikan semua apa yang kita boleh butuhkan dalam hal hidup ini. Sehingga betapa besarnya kekuatan yang Dia berikan pada kita dalam menghadapi setiap masalah dan pergumulan kita. Kalau kita pastikan, kita sadar Allah yang menciptakan saya, pasti Tuhan yang akan membuat saya lebih daripada pemenang di dalam masalah ini. Pasti, saudara. Jangan ragu-ragu. Kita pastikan itu dalam hidup kita. Yang kedua, 1 Petrus 5 ayat 7. Minta tolong lagi, Bang. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Tuhan yang memelihara kita, tapi memang kita harus serahkan semua kekhawatiran kita. Dia yang memelihara kita. Yang kedua ini sadarilah, dalam setiap pencobaan selalu ada jalan keluar. Ini yang kedua. Jangan bingung-bingung. Yang penting kita serahkan Tuhan, ini permasalahan saya. Ini loh pergumulan saya. Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti akan buat jalan keluar. Sehingga kita tampil lebih daripada pemenang, berjalan, melangkah, menjadi saksi. Sehingga orang melihat, orang mendengar, orang itu akan dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan, bahkan terima Tuhan Yesus. Ini yang kedua, saudara. Sehingga percayalah, mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam hal hidup kita untuk membuat kita lebih lagi mengenal Tuhan kasih dalam hidup. Kita sudah banyak kok kesaksian-kesaksian kok yang dalam hal itu.
Kadang-kadang memang kita ini tidak tahu dan kita tidak sadar kita maunya apa yang kita maunya terjadi. Kayak saya, saudara, untuk hal di dalam hal ini kan udah ditentukan mau operasi yang kedua mata saya kanan ya. Padahal udah ditentukan harinya. Tapi kenapa ya? Saya itu nggak damai loh, saudara. Kenapa ya Tuhan? Apa yang terjadi ya? Kok nggak rasanya nggak suka cita ya untuk hal operasi kedua ini ya? Kenapa ya? Akhirnya apa yang terjadi? Saya berangkat ke rumah sakit, saudara. Pas berangkat ke rumah sakit, ketemu dokternya. Dokternya ini sudah 4 tahun pernah tugas di Medan. Dia orang Serang, saudara, asli. Jadi kami udah kompak. Udah kayak nggak pasien lagi, semua kompak. Pak, Bang, sorry ya, nggak bisa operasi. Loh kenapa, Bu Dokter? Dokternya yang mau operasi ini yang satu sudah pensiun, yang kedua kena COVID. Baru saya boleh tahu. Oh iya, ini loh maksud dan tujuan yang tidak ada damai dalam hati saya. Terus kapan dong? Ya nantilah kalau sudah sembuh dia dari COVID. Nah, atau yang pensiun ini dia buka klinik atau mau ke sana saya bikin rujukan. Oh, enggak lah, saya bilang. Hanya apa yang terjadi? Dia kena COVID juga, saudara. Dia kena COVID juga, saudara. Sehingga belum ada. Nah, di dalam hal itu, hingga saya nangis di hadapan Tuhan. Iya ya. Kadang-kadang jangan kita memaksakan apa yang kita mau. Apa yang kita mau, ya Tuhan, apa ini yang maksudnya. Sehingga saya baru tahu, oh iya, ternyata ini loh. Ada penghalang. Kita serahkan semua kehidupan kita, saudara ya. Semua kita mungkin ada macam masalah problem. Jangan putus asa. Yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah Tuhan tidak pernah bermaksud untuk menjatuhkan kita. Yeremia 29 ayat 11. Tolong, Bang. Yeremia 29 ayat 11. Tolong Bang, tampilkan Bang. Biar semua boleh baca. Lebih saya. Yeremia 29 ayat 11. Oke. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29, iya ayat 11. Naik terus. Iya, oke. Saya bacakan ya buat kita semua ya. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Jadi itu saudara, kita ini rancangan itu damai sejahtera, bukan maksud Tuhan itu untuk menjatuhkan kita. Saudara, ini yang ketiga, ini Tuhan tidak pernah bermaksud untuk menjatuhkan kita. Itu Tuhan buat rancangan penuh damai sejahtera untuk masa depan yang penuh pengharapan, saudara. Kadang-kadang kita tidak tahu, makanya harus kita buka paradigma kita yang baru. Kalau kita cuma hanya kita tidak buka itu di dalam hal permasalahan, di dalam hal pergumulan, penderitaan, kita tidak terbuka, semuanya gelap yang kita boleh lihat. Dan kita lihat semua masalah kita tidak kuat, jatuh, tergeletak, saudara. Tapi pada saat kita buka paradigma yang baru ini, baru kita boleh tahu Tuhan itu dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Ada rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Makanya jangan, sekali lagi saya boleh katakan bagi kita, maju terus dalam Tuhan. Sebagai ayat penutup di dalam Mazmur 56 ayat 9, saudara. Bang, tolong Bang, sekali lagi Bang.
Mazmur 56 ayat 9. Serahkanlah engkaulah yang sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung air mataku. Kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Nah, itu ayat ini satu sebagai penutup dalam hidup kita. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung air mataku. Ini luar biasa, saudara. Makanya Tuhan perhitungkan air mata kita. Itu didaftarkan. Kalau saya boleh katakan dengan bahasa saya, nanti pada saat kita hari Tuhan, harinya Tuhan, kairosnya Tuhan, kita akan melihat itu semua. Itu akan dibukakan itu semua. Karena kita sudah didaftarkan, kita boleh, oh iya ya, saya begini, saya begini, saya begini. Ini suatu hal yang luar biasa, 3 hal yang saya boleh sampaikan. Respon, yang penting respon. Jangan lihat pencobaan itu, saudara. Responnya yang kita boleh lihat di dalam hidup. Yang pertama, sadarilah bahwa Allah setia pada janjinya. Dan yang kedua, sadarilah dalam setiap pencobaan selalu ada jalan keluar. Dan yang ketiga ini, saudara, Tuhan tidak pernah bermaksud untuk menjatuhkan kita. Ini saya padatkan singkat ini, saudara, sebenarnya cukup. Sebenarnya menyampaikan ini agak masih banyak contoh-contohnya, tapi kita percaya singkat padat, Tuhan pasti akan memberkati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya mau berdoa buat kita semua, saudara, arahkan hatimu. Saya tidak tahu permasalahan apa, pergumulan apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini. Saya juga pernah menghadapi, saudara, waktu saya ganas-ganasnya COVID, saudara. Gaji saya dipotong sampai 25%. Ganas-ganasnya COVID, gaji 25%, bayangkan sekarang. 25% dipotong, berapa masih saya. Akhirnya kami mulai mengajukan kembali kepada bos, dipotong 15%. Dan puji Tuhan kami ajukan kembali di bulan November kemarin, itu kembali normal, tidak ada potongan. Saya tidak tahu permasalahan apa itu sekarang. Mungkin Bapak Ibu sudah di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, perekonomian. Jangan putus asa. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan memberkati hidup. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan mengangkat kita lebih daripada pemenang. Yang penting kita merespon di dalam, bukakan cara pandang berpikir kita, paradigma kita. Bahwa di depan kita ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan. Meriarakan hatimu. Sikap katakan sikap katakan kami tahu dan sadar ya Tuhan, kadang-kadang kami lemah, tidak kuat di dalam hal hidup ini. Bapak hamba berdoa buat umatmu pada malam hari ini. Kuatkan dan teguhkan hatinya. Pulihkan, sembuhkan umatmu di dalam hal apapun yang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan angkat, sehingga mereka terus bangkit lebih daripada pemenang. Biarlah firman-Mu terus pelita kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Sebab Kau tidak akan pernah membuat kami jatuh sampai tergeletak. Tuhan akan angkat kami. Terima kasih Bapa, biarlah respon kami terus maju, meninggi, naik lebih lagi. Sehingga berkat Allah yang Tuhan sediakan yang besar juga. Terima kasih Bapa, diberkatilah terus umat-Mu di Tiga Rasa, khususnya Gembala cabang kami. Berkati Pak Sulistia, lebih lagi mampukan perlengkapi darah Yesus menyertai Bu Titi, Delpi, dan Yuda dan keluarga besarnya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami terus akan taat setia untuk berdoa buat pemimpin di atas kami. Berkati mereka, dipulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dipakai lebih dahsyat umat Tuhan malam ini, dipulihkan, diberkati Tuhan. Berkat yang baru, mujizat yang baru diterima malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak.
Bersyukur dan terima kasih penyertaan Allah sempurna. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Pak Charles. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada beberapa hal pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yang hadir pada malam hari ini ada 51 orang dari 34 partisipan. Yang kedua, jangan lupa para pengerja besok hari Kamis ada doa pengerja Suprayon 3D jam 19.30 melalui Zoom. Link Zoom sudah dibagikan di grup Penuai dan grup inti. Besok doa pengerja Suprayon 3D. Yang tugas yang melayani WL Zoom dari GBI Tiga Raksa dan dari kita Tiga Raksa. Nanti minta tolong si Indra untuk mengatur jadwalnya. Yang ketiga, mengingatkan juga untuk bulan Maret tugas menara doa secara online sub 3D hari Jumat. Ya, bulan Maret hari Jumat. Jam 2 siang sampai jam 4, lalu jam 8 malam sampai jam 10 malam. Sebelum lupa, hari ini Pak Supri tidak bisa ikut bergabung karena mendampingi anaknya ikut BPN, bimbingan pranikah. Nah, yang keempat adalah doa pengerja pelayan jemaat hari Sabtu tanggal 5 Maret. Jangan lupa yang sudah mendaftar, Bapak Ibu linknya sudah dibagikan. Jadi yang kemarin sudah ada beberapa yang tidak mau ikut lagi. Jadi datanya sudah dihapus, jadi sudah tidak terima email lagi. Nah, yang masih terima email wajib hadir. Yang kelima, ibadah onset hari Minggu jam 7.30 dan jam 9.30. Kita mulai ibadah onset lagi hari Minggu. Bapak Ibu diharapkan Bapak Ibu Saudara sudah mendaftar terlebih dahulu. Nah, sehubungan dengan beberapa waktu yang lalu ketika ibadah onset yang terakhir sedikit sekali masih banyak yang kosong, maka diharapkan pada waktu yang lalu memang saya mengharapkan pengerja-pengerja nggak perlu daftar. Nanti mendaftar di tempat saja. Tapi kalau bisa, untuk supaya memotivasi jemaat yang lain, maka mohon Bapak Ibu para pengerja juga mendaftar terlebih dahulu, supaya memotivasi yang lain untuk segera mendaftar. Seperti itu. Nanti kita lihat situasi, kalau memang penuh nanti bisa mundur, istilahnya keluar supaya diisi oleh jemaat. Seperti itu saudara ya. Mohon pengertiannya. Jadi supaya ketika dicek dari rayon, oh ya yang daftar dari kapasitasnya tidak terlalu jauh seperti itu. Karena pada waktu minggu kedua bulan Februari yang lalu, ibadah kedua itu tidak nyampe 100 orang. Jadi masih banyak tempat yang kosong. Makanya kita ibadah ketiga, minggu ketiga dan keempat kita tutup secara online ibadah kita. Dan karena juga mungkin orang takut juga untuk ibadah, karena ada beberapa yang saya tanya, oh ya Pak, saya dilarang anak saya untuk ibadah seperti itu, dan lebih baik ibadah online saja seperti itu. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ada jadwal doa keliling dari setiap wilayah-wilayah atau kul-kul yang ada. Tolong
tetap diaktifkan, tolong diajak, tolong dimotivasi. Para penilik tolong memotivasi gembala kul di bawah Bapak Ibu para penilik supaya aktif doa keliling di wilayah masing-masing, dan juga jangan lupa kulnya juga aktif. Bapak Ibu, saya masih teringat tuh, supaya kita bisa menjadi murid Kristus yang tangguh, maka kita tidak hanya perlu khotbah 1 kali seminggu dengan khotbah yang bagus. Tidak cukup hanya khotbah yang bagus 1 kali seminggu lalu kita menjadi murid yang tangguh. Tetapi kita perlu untuk menerima firman itu setiap hari. Karena itu bacalah firman Tuhan setiap hari juga, makanya ibadah tengah minggu terus kita adakan secara online ini supaya membangun jemaat dan juga kul-kul supaya juga aktif membangun jemaat, membangun anggota-anggota dan menjadi murid Kristus yang tangguh menghadapi situasi ke depan ini di masa-masa new normal, di masa-masa persiapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak tahu dengan krisis yang terjadi di Rusia dan Ukraina ini, supaya ya doa kita jangan sampai berlarut-larut. Kalau enggak ini berbahaya, bisa memicu perang dunia ketiga. Kalau makanya dari Rusia, Presiden Rusia sudah mengancam siapa yang mau ikut campur nanti akan diserang, katanya begitu. Itu ya, maka ini tolong doakan dan mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Ya, itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian pengumuman ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat, on fire, dan terus jaga kesehatan. Sampai berjumpa hari Minggu di ibadah onset. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah, limpah. Haleluya. Silakan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan, dan kiranya berkat yang melimpah-limpah dari lapang kita di surga, berkat jasmani, berkat rohani di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita malam hari ini, esok, dan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita bersama-sama dengan Tuhan kita. Semua yang percaya dan berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Pak Charles. Terima kasih Pak Charles. Berkati Pak Yos, berkati Bapak Ibu Pak Thompson, Pak Simpson, Bu Ati, Bu Israel, Pak Bu Reni. Ya, haleluya.
Kak Susan, Pak Darwis. Bu Emilia Kaban, selamat bekerja. Evan, Tuhan berkati Bu Evan. Eva, berkati Evan, berkati Bu Leni, Pak Darwis. Mau ngundang Pak Sulis ya. Ya. Ya, udah bisa ya. Ikut ketawa juga dia. Oma Walden, Bu Walden, Oma, Bu berkati. Ajinson, Thompson, Tante Akna, Mak, Kota Barat, Selamat ulang tahun. selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat malam, saya Emit ya.